Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memunculkan pematik awal kebangkitan Islam global dari arah timur, atau beliau yang insya Allah dari Indonesia, sehingga beliau meneteskan air matanya. Pusat kemenangan Islam di akhir zaman Allah takdirkan di Baitul Maqdis dan di sekitar Baitul Maqdis Palestina, bukan di Mekah, bukan juga di Madinah. Inilah yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Perlu kita ketahui, tanpa kita sadari bahwa kiamat semakin mendekati kita. Banyak para ulama yang mengingatkan akan hal ini. Para ulama menjelaskan, tanda-tanda yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang akan datangnya hari kiamat, tak juga menjelaskan tanda-tandanya. Para ulama juga mengajak kita senantiasa tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama-ulama di Indonesia juga mengingatkan untuk memperkokoh keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tidak mudah digoyahkan dengan godaan-godaan yang ada saat ini. Karena godaan pada zaman ini sangat berbeda tipis dengan yang bukan godaan. Jadi kita wajib lebih jeli untuk membedakannya agar memperkuat pegangan kita terhadap agama kita. Dikutip dalam Bondowoso Network dalam video unggahan kanal YouTube Al-Manhaj yang menjelaskan tentang para ulama yang menunggu tahun 2024. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat As-Saff ayat ke-9. Allah SWT berfirman, "Dialah Allah SWT yang mengutus Rasulnya dengan membawa Al-Huda yaitu Al-Quranul Karim, wa dinil haq, dan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hak yaitu Adinul Islam. Agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menangkan di atas semua agama-agama ini, walaupun orang musyrik benci, walaupun orang kafir benci, tetap Islam yang akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Di negara Eropa, jumlah muslim terbesar seluruh daratan Eropa berada di Prancis. Hampir 7 juta lebih umat Islam ada di sana. Bahkan ketika Presiden Prancis Emmanuel Macron melakukan gerakan Islamofobia dengan menggunakan institusi negara, mereka melihat Islam dianggap akan melemah. Akan tetapi, apa yang sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat As-Saff ayat ke-8. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah. Ini dengan mulut-mulut mereka, dengan ucapan-ucapan mereka, dengan mesin informasi mereka. Tapi Allah SWT tetap menyempurnakan cahaya agamanya." Meskipun orang-orang kafir itu benci, apa yang terjadi di balik gerakan Islamofobia, kebencian terhadap Islam dan kaum muslimin yang digerakkan oleh Presiden Prancis, di mana terjadi syahadat massal di Prancis 2 kali lipat. Di negara Inggris dan Jerman itu jumlah muslimnya kurang lebih 3 juta umat Islam. Sehingga hampir 20 gereja di Inggris dijual. Dan salah satu di antaranya adalah satu gereja katedral di pusat kota London dibeli oleh seorang tokoh muslim yang dulunya dia musisi pop dunia. Jadi perkembangan kaum muslimin benar-benar ada. Dan pesat dilakukan research oleh The View Forum on Religion and Public Life, ini di sebuah realita, sebuah fakta. Jadi dari tahun 2010 sampai 2050, peningkatan jumlah kaum muslimin diprediksi 73%. Hingga lembaga riset dunia memprediksi tahun 2070, Islam akan menjadi agama terbesar di seluruh dunia. Lembaga riset ini milik orang kafir. Dan akan tetapi, ia meyakini masa depan ada di tangan orang muslim yang beragama Islam. National Intelligence Council, Dewan Intelijen Nasional, yang menaungi 15 negara di bawah kepemimpinan Amerika, melakukan riset yang hasilnya dipublis di media internasional. Mulai dari tahun 2020, akan terjadi kebangkitan Islam global dan akan terus bergerak di seluruh dunia. Hingga Dinas Intelijen Rusia memprediksi akan terjadi kebangkitan Islam, yaitu diprediksi di tahun 2025. Rasulullah SAW memberi kabar kepada umatnya. Pada saat Rasulullah SAW mengatakan, "Sesungguhnya
Allah akan memunculkan dan juga akan membangkitkan di tengah-tengah umat ini dalam setiap penghujung 100 tahun, yaitu seorang al-mujahid di dalam agama Islam. Imam Ahmad rahimahullah, beliau mencoba untuk mencari hadis-hadis sahih dalam kitab Busitah. Masya Allah, dengan matan hadis yang sama, beliau mencari dalam kutub Islam. Kutub indah, alhamdulillah beliau menemukan hadis-hadis yang sahih. Beliau mempelajari, beliau teliti, dan beliau kaji secara dalam. Akhirnya beliau mengambil satu khalifah, satu kesimpulan mujahid yang pertama, yaitu Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yaitu cucunya Khalifah Umar bin Khattab. Jika 100 tahun lagi, mujahid yang kedua gurunya Imam Ahmad, yaitu Imam Syafi'i. Kemudian 100 tahun lagi jawabannya. Para ulama-ulama di dunia, salah satu di antaranya yaitu Wakil Sekjen Rabita Ulama Palestina. Beliau adalah Syekh Dr. Abu Bakar Al-Awaidah. Selama di penjara di Israel, beliau mencoba melakukan riset dengan pijakan Al-Quran dan As-Sunnah dan kitab-kitab yang ditulis oleh ulama ahli sunnah. Akhirnya mengambil satu kesimpulan yang insya Allah akan terjadi Syafi'atul Islamiyah. Itu pada tahun 2024. Wallahu alam, hanya Allah yang tahu. Dari hasil kajian ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memunculkan pematik awal kebangkitan Islam global dari arah timur, atau beliau yang insya Allah dari Indonesia, sehingga beliau meneteskan air matanya. Pusat kemenangan Islam di akhir zaman Allah takdirkan di Baitul Maqdis dan di sekitar Baitul Maqdis Palestina, bukan di Mekah, bukan juga di Madinah. Inilah yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Akan tetapi pematik awal ini diharapkan akan muncul dari arah timur, yaitu dari negara Indonesia. Sehingga para ulama menunggu momen yang istimewa di seluruh dunia. Semua berdoa mudah-mudahan Allah jadikan negara Indonesia menjadi pematik awal kebangkitan Islam global. Dan ini diprediksi di tahun 2024.